Bismillahirrahmanirrahim. Ketemu lagi dengan Miss Sari. Kita masuk materi baru di kelas 8 nih ya, yaitu bangun ruang sisi datar. Nah, di video ini Miss akan bahas terkait kubus. Apa aja yang mau dibahas di kubus? Oke, simak baik-baik ya. Pertama, definisi dari bangun ruang sisi datar. Bangun ruang sisi datar itu adalah bangun ruang yang masing-masing sisinya itu tersusun dari bangun datar. Jadi sisi-sisi dari bangun ruang itu seluruhnya bangun datar. Nah, apa aja bangun ruang sisi datar? Nah, nanti kita akan pelajari 4 macam ini ya. Ada kubus, lalu ada balok, prisma, dan limas. Nah, di video ini kita khususkan bahas kubus dulu. Kubus itu adalah bangun ruang 3 dimensi yang dibatasi oleh 6 sisi. Nah, 6 sisi serupa. Jadi 6 sisinya itu sama semua ya, bentuknya persegi. Oke. Nah, apa aja unsur-unsur kubus? Nah, sebelum bahas ke unsur kubusnya secara khusus, definisinya dulu nih. Ya, ada yang pertama sisi atau disebut juga bidang. Nah, sisi atau bidang ini adalah sekat yang membatasi antara bagian dalam dan bagian luar bangun ruang. Jadi luar sama dalam dibatasi oleh sisi. Lalu yang kedua rusuk. Rusuk ini adalah perpotongan antara dua bidang sisi. Nah, jadi bentuknya kayak garis-garis gitu. Lalu titik sudut. Nah, titik sudut ini perpotongan atau pertemuan antara 3 rusuk. Jadi 3 rusuk itu dipertemukan pada titik sudut. Lalu diagonal bidang. Nah, diagonal bidang ini adalah garis yang menghubungkan 2 titik sudut yang saling berhadapan pada suatu bidang. Jadi titik sudut sama titik sudut tapi berhadapan ya pada satu bidang tapi berhadapan. Lalu diagonal ruang itu garis yang menghubungkan 2 titik sudut juga tapi adanya di dalam bangun ruangnya. Nah, kalau tadi diagonal bidang ada di bidangnya, di sisinya, kalau diagonal ruang itu pada bangun ruangnya. Nah, yang terakhir bidang diagonal. Nah, kalau namanya bidang berarti bentuknya bidang atau sisi. Dia dibatasi oleh 2 diagonal bidang dan 2 rusuk pada bangun ruang. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat pada gambar berikut nih. Pada kubus, nah ini kubusnya. Yang pertama sisi atau bidang. Nah, ini sisi atau bidang tadi kan yang membatasi luar sama dalam nih ya. Jadi yang bentuknya ini nih. Jadi dia punya 6 sisi yang kongruen. Nah, kongruen itu sama persis ya bentuk dan ukurannya. Yaitu ada bidang atas, ya bidang atas ini EFGH. Lalu ada bidang alas yaitu ABCD. Lalu ada sisi tegaknya. Nah, sisi tegaknya ada 4, yaitu ABFE yang di depan ini. Lalu yang di samping ada BCGF. Lalu CDHG. Lalu terakhir adalah ADHE. Nah, itu ada 6 sisi. Lalu rusuknya ada berapa? Nah, rusuknya punya 12. Kubus ada 12 rusuk, besarnya sama semua, panjangnya sama semua. Apa aja rusuknya? Nah, ini yang kayak garis-garis. Tadi kan membatasi 2 bidang ya. Jadi AB, BC, CD, DA, dan seterusnya. Ada 12. Jadi ada rusuk alas, rusuk atas, sama rusuk tegak. Lalu titik sudut. Nah, kubus mempunyai 3 titik sudut. Tadi titik sudut itu yang pertemuan 3 rusuk ya. Jadi ada titik sudut A, B, C, D, E, F, G, H. Gitu. Nah, ini unsur kubus. Apalagi unsurnya? Nah, ada yang namanya diagonal bidang. Nah, diagonal bidang ini, diagonal bidang berarti diagonal garis yang menghubungkan 2 titik sudut pada bidang. Nah, pertama ini kalau di sini Miss gambarkan di sini ada BE, ya, ada BE. Terus ada kalau di sini misalkan dari alas dulu ya, berarti A ke C, B ke D. Terus kalau yang atas EG, FH, yang depan AF, BE, dan seterusnya. Ya, jadi menghubungkan 2 titik sudut dalam satu bidang, ya, tapi berhadapan. Kalau dia deketan ini namanya rusuk, ya, jadi harus bersilangan gitu kayak silangan jadinya ya, diagonal bidang. Lalu diagonal ruang, nah dia punya 4 diagonal ruang sama panjang juga karena sisinya sama ya otomatis dia punya 4 ya, udah punya 4 diagonal ruang. Nah, berarti yang ada di dalam ruangnya kan, ini ada AG, ada BH, ada CE, ada DF. Nah, itu diagonal ruang. Nah, yang terakhir unsur dari kubus itu adalah bidang diagonal. Nah, kalau bidang diagonal ini berarti bentuknya bidang ya.
pada kubus dia punya 6 bidang diagonal. Nah, contohnya yang ini nih, Miss contohkan. Tadi bidang diagonal itu dibatasi oleh satu diagonal bidang dan rusuk ya. Nah, contohnya ini ACGE. Apalagi? Nah, di sini Miss tuliskan nih udah ada ABGH, ada EFCD, nih EFCD. Lalu ada BCHE ya, BCHE, lalu FGDA, BFHG dan AEGC. Jadi intinya dia dibatasi oleh diagonal sisi atau diagonal bidang dan rusuk. Nah, itu adalah unsur-unsur kubus. Nah, selanjutnya jaring-jaring kubus. Apa sih jaring-jaring itu? Jadi kalau kubus tadi ya, kubus dipotong-potong berdasarkan rusuknya, jadi kayak dibelah-belah gitu. Lalu masing-masing sisinya direntangkan, maka akan menghasilkan jadi bangun datar, dia kebuka gitu ya. Nah, itulah yang disebut sebagai jaring-jaring kubus. Nah, pada kubus itu ada banyak ya. Nah, ini Miss sampaikan beberapa contohnya nih ya. Jadi Miss warnain ini, yang biru itu alas, yang orange-nya itu tutupnya. Jadi kalau kubus tadi kita belah di rusuknya, nah bentuknya kurang lebih seperti ini ya. Jadi tinggal digeser-geser gitu kalau mau bikin sendiri sih ya. Jadi kita membayangkan, oh kalau ini jadi alas kita lipat-lipat, oh yang ini jadi tutupnya dan seterusnya. Nah, ini contoh-contoh jaring-jaring kubus. Nah, selanjutnya bagaimana menghitung luas? Nah, luas permukaan kubus. Nah, kita tahu ya, kubus itu tadi punya berapa sisi? Punya 6 sisi. Ya. 6 sisi yang sama besar atau kongruen. Nah, sisi kubus tadi berbentuk persegi ya, jadi sisinya sama semua panjangnya. Nah, kita ingat, luas persegi itu adalah sisi kali sisi atau S kuadrat. Nah, karena kubus mempunyai 6 sisi yang sama, sehingga luas sisi kubus dapat kita rumuskan menjadi 6S kuadrat. Gitu ya. Jadi luas permukaan kubus itu adalah 6S kuadrat. Nah, sekarang contoh soalnya nih. Ya. Diketahui jumlah panjang rusuk kubus 60 cm. Tentukan luas permukaan kubus tersebut. Nah, tuliskan di sini nih rumusnya biar sambil ngapalin terus. Jumlah panjang rusuk kubus. Nah, kita ingat jumlah panjang rusuk kubus 60. Rusuk kubus ada berapa? Ada berapa? Ada 12. Nah, maka pertama yang kita ketahui itu adalah 12 rusuk atau 12 rusuk itu adalah 60. Nah, berarti masing-masing rusuk panjangnya berapa? Tinggal dibagi 60 dibagi 12. Maka panjang rusuknya adalah 5 cm. Nah, lalu diminta luas permukaan kubus. Nah, luas sisi kubus tadi kan 6S kuadrat kalau sisinya kita anggap S gitu. Nah, sekarang sisinya kan 5. Maka luasnya tinggal kita ganti S-nya dengan 5. Berarti 6 dikali 5 kuadrat. 5 kuadrat itu adalah 25. 6 kali 25 adalah 150 cm persegi. Gitu. Oke, kita lanjutkan ya. Kedua, diketahui luas permukaan kubus 600 cm persegi. Tentukan panjang rusuk, lalu diagonal bidang dan diagonal ruang. Nah, ini sekarang dibalik ya. Kalau tadi rusuknya yang diketahui dicari luas, yang sekarang luasnya yang diketahui. Nah, rumusnya tetap sama. Tetap 6S kuadrat. Kita cari dulu S-nya nih. Berarti 6S kuadrat sama dengan 600. Maka S kuadratnya adalah 600 dibagi 6. Maka S-nya adalah akar 100. S-nya sama dengan 10 cm. Ini adalah panjang rusuknya ya. Lalu diagonal bidang dan diagonal ruangnya gimana? Nah, masih ingat materi Pitagoras ya? Di materi kita sebelumnya di bagian Pitagoras, video sebelumnya disimak juga, kita sudah simpulkan waktu itu bahwa diagonal sisi atau diagonal bidang itu adalah kalau sisinya kita anggap A, maka A akar 2. Nah, berarti ini tinggal 10 akar 2. Ini diagonal sisi. Kalau diagonal ruangnya gimana? Nah, diagonal ruangnya apa? A akar 3. Nah, berarti A-nya ya tinggal kita ganti sama 10. Oh, udah, satuannya cm, ini pun satuannya cm. 10 akar 2, 10 akar 3. Oke ya, lanjut. Sekarang volume kubus. Volume kubus
volume itu apa sih? Volume itu untuk menyatakan ukuran besarnya suatu bangun ruang. Isinya itu berapa? Yaitu volume. Nah, volume pada intinya adalah luas alas dikali tinggi. Nah, karena alasnya persegi, S kali S ya, maka tinggal dikali S lagi. Sehingga volume kubus kita dapat S pangkat 3. Nah, contoh soalnya. Oke, di sini diketahui luas permukaan kubus 600 cm persegi, tentukan volumenya. Nah, volume kan S pangkat 3, di sini baru diketahuinya luas permukaan. Maka kita cari dulu sisinya atau rusuknya ya. Apa rumus luas permukaan? 6S kuadrat. 6S kuadratnya sama dengan 600. Nah, tadi udah kita cari nih, S kuadratnya 600 per 6. Maka S-nya adalah akar dari 100. Sisinya itu adalah 10. Sisi atau rusuknya 10. Nah, berarti volumenya ya tinggal kita pangkatkan 3. 10 pangkat 3. 10 kali 10 kali 10 adalah 1000 cm kubik. Gitu. Oke, kita coba satu soal lagi tentang volume. Nah, ini panjang rusuk dua buah kubus masing-masing 3 dan 9. Perbandingan volume kedua kubus tersebut adalah, nah ini masih volume ya, tapi membandingkan. Maka kita punya ini S1, anggap aja 3 itu adalah S1, lalu 9 itu adalah S2. Perbandingan volume kedua kubus, maka kita bandingkan V1 banding V2. Nah, berarti S1 pangkat 3 banding S2 pangkat 3. Nah, S1 banding S2 ini berarti boleh gini nulisnya ya. Jadi S1 banding S2 pangkat 3. Tinggal kita masukkan S1-nya 3, S2-nya 9. Sederhanakan jadi 1 per 3 nih ya. 1 pangkat 3 itu adalah 1, 3 pangkat 3 27. Maka perbandingan volumenya adalah 1 banding 27. Jadi kita tidak perlu dulu nyari volume pertama berapa, volume kedua berapa. Jadi cukup perbandingan saja ya. Kecuali kalau dicari selisih. Kalau selisih maka kita harus cari dulu masing-masing volumenya. Karena perbandingan maka kita tinggal input, tinggal kita substitusikan ke rumusnya. Oke? Balok sendiri itu apa? Nah, balok itu adalah bangun ruang yang punya 3 pasang sisi segi 4. Nah, kenapa disebut 3 pasang? Nah, karena dia punya sisi-sisi yang berhadapan itu bentuk ukurannya sama. Jadi yang atas sama kayak bawah, kanan sama kayak kiri, depan sama kayak belakang. Maka dia punya 3 pasang sisi segi 4 yang sama ukuran dan bentuknya. Oke? Nah, pembahasan pertama adalah unsur-unsur balok. Nah, unsur-unsur pada balok sama seperti kubus ya. Pertama tentang sisi atau bidang ya. Jadi sisi atau bidang itu adalah sekat yang membatasi antara bagian dalam dan luar bangun ruang tersebut. Lalu ada rusuk. Nah, rusuk ini adalah perpotongan antara 2 bidang sisi. Jadi ada 2 bidang sisi, dihubungkanlah itu dengan rusuk gitu. Bukan hubung, jadi perpotongannya, garis potongnya gitu. Lalu titik sudut. Nah, titik sudut ini perpotongan atau ketemunya 3 rusuk. Jadi ada 3 rusuk ketemu di satu titik yang disebut titik sudut. Lalu diagonal bidang. Nah, diagonal bidang ini garis yang menghubungkan 2 titik sudut pada satu sisi atau bidang ya. Sudutnya itu yang berhadapan. Lalu diagonal ruang. Nah, kalau namanya ruang berarti garisnya tetap menghubungkan 2 titik ya. Jadi diagonal itu menghubungkan 2 titik sudut. Kalau bidang itu pada satu bidang, kalau diagonal ruang, maka hubungkannya 2 titik sudut dalam satu bangun ruangnya itu, di dalamnya. Ya. Lalu yang terakhir adalah bidang diagonal. Karena namanya bidang, maka dia merupakan suatu bidang. Ya, jadi dia merupakan bangun gitu, bangun datar. Bidang yang dibatasi 2 diagonal bidang dan 2 rusuk. Nah, seperti apa wujudnya? Nah, dilihat nih gambarnya. Yang pertama, nah ini baloknya contohnya. Nah, pertama sisi atau bidang. Balok itu punya 6 sisi tadi ya, dia punya 3 pasang. Nah, yang tadi Miss bilang, dia yang berhadapan sama pertama bidang atas. Nah, bidang atas itu sama seperti bidang alas ukurannya ya. Bidang atas itu FGH, lalu bidang alasnya ABCD. Lalu ada yang namanya bidang tegak atau sisi tegaknya. Sisi tegaknya kalau lihat dari sini, kiri sama kanan tuh sama. Jadi ADHE itu besarnya sama kayak BCGF. ABFE sama kayak DCGH.
Nah, jadi ada 6 sisinya. Ya, sisi tadi yang membatasi antara bagian luar dan bagian dalam dari bangun ruang. Rusuk. Balok punya 12 rusuk ya. Dia punya sama dibagi 3 kelompok, yaitu panjang. Nah, panjangnya itu ada A, B, C, D, E, F, G, H. Lalu ada yang namanya lebar. Lebar itu berarti AD, BC, EH, FG. Dan terakhir tinggi, yang tegak-tegaknya nih. Ada AE, BF, CG, dan DH. Jadi rusuknya ada 12. Dan selanjutnya titik sudut. Nah, titik sudutnya punya 6. Nah, sama seperti kubus juga ya. Jadi dia pertemuan 3 rusuk. Jadi A, B, C, D, E, F, G, H. Unsur yang selanjutnya adalah diagonal bidang. Nah, diagonal bidang itu berarti diagonal menghubungkan 2 titik sudut yang berhadapan pada satu bidang, satu sisi. Nah, contohnya nih yang Miss garis biru, BE. Jadi dia ada di sisi AB, FE. Nah, ini dia punya 12 buah diagonal bidang ya. Jadi karena balok punya punya 6 sisi. Nah, masing-masing sisi kan ada 2 diagonal bidangnya. Maka balok punya 12 diagonal bidang. Pada tiap-tiap bidang atau tiap-tiap sisi panjang diagonalnya sama ya. Jadi ada BE, dia sama panjangnya dengan AF, lalu ada BG sama kayak CF dan seterusnya. Selanjutnya diagonal ruang. Nah, diagonal ruang ini balok punya 4 ya. Yang 4 nih yang titik-titik merah nih, garis merah. Dia menghubungkan 2 titik sudut dalam bangun ruangnya. Berarti ada BH, ada AG, ada CE, ada DF. Ya, jadi ada 4. Nah, kalau bidang diagonal maka dia bentuknya bidang. Nah, ini Miss gambarkan. Dia punya 6 buah bidang diagonal. Nah, tadi bidang diagonal menghubungkan apa? Menghubungkan 2 diagonal sisi dan 2 rusuk. Nah, ini diagonal sisinya kan BE sama CH, rusuknya EH sama BC. Nah, digabungkan menjadi bidang diagonal yaitu BCHE. Terus apa lagi? Ada AB, GH. Jadi AB, BG, GH, HE dan seterusnya. Jadi totalnya ada 6. Nah, selanjutnya jaring-jaring. Nah, jaring-jaring ingat ya. Jadi kalau bangun ruang tersebut, nah balok ini dipotong berdasarkan rusuk-rusuknya, terus direntangkan, dibuka gitu, maka akan menghasilkan bangun datar. Nah, itu yang disebut jaring-jaring. Nah, pada balok sedikit lebih banyak dibandingkan kubus. Kenapa? Karena kalau balok itu kan bentuknya bisa macam-macam ya, bisa persegi panjang atau bisa persegi. Jadi jaring-jaringnya bisa lebih banyak. Kalau kubus kan bentuknya sama semua ya, jadi lebih sedikit. Nah, ini contohnya, bukan cuma segini ya, jadi bisa lebih dari sini. Karena kita bisa tentukan kalau yang ini kan anggap alas sama tutupnya persegi. Nah, ini persegi semua nih alas sama tutupnya. Alas persegi panjang. Nah, someday kita bisa tentukan alasnya yang dibalik, bukan persegi panjangnya dan sebaliknya. Jadi variasi jaring-jaringnya lebih banyak. Nah, selanjutnya bagaimana menghitung luas permukaan balok. Nah, namanya luas permukaan balok berarti kita lihat lagi nih sisinya ada berapa. Nah, balok kan ada 6 sisi. Nah, sisi yang di hadapan ini sama semua ya, ukurannya dan bentuknya. Nah, kalau kita lihat luas yang orange, nah yang atas nih, atas sama bawah kan sama. Nah, yang orange itu berarti panjang kali lebar. Lalu yang kuning berarti panjang kali tinggi. Luas yang biru itu lebar dikali tinggi. Karena masing-masing ini 2 ya, ada 2 ya, atas sama kayak bawah, depan sama kayak belakang, kiri sama kayak kanan, maka luas sisi balok kita bisa simpulkan 2 dikali P kali L tambah P kali T tambah L kali T. Jadi kita kalikan 2 semuanya. Oke. Nah, ini contoh soalnya. Hitunglah luas permukaan balok jika panjangnya 6, lebarnya 3, tingginya 4. Nah, luas sisi balok rumusnya udah Miss tulis di situ. Tinggal substitusi aja, tinggal kita ganti saja nilai-nilai PLT-nya. Maka luasnya adalah 2 kali P kali L berarti 6 kali 3 ditambah P kali T berarti 6 kali 4 ditambah L kali T berarti 3 kali 4. Oke. Nah, terus ini tinggal kita
hitung. Berarti 2 kali 6 kali 3, 18 ditambah 24 ditambah 12. Sama dengan 2 kali 18 tambah 24 tambah 12. Berarti 54. 2 kali 54, 108. Satuannya sentimeter persegi. Oke, itu luas permukaan balok. Coba satu soal lagi tentang luas. Nah, hitunglah tinggi balok jika diketahui panjang, lebar, dan luasnya. Nah, jadi dibalik nih ya. Kalau tadi PLT-nya udah dikasih tahu, kita cari luasnya. Yang ini luasnya yang diketahui, kita cari tingginya. Rumusnya tetap sama. Jadi 2 dikali P kali L berarti 8 kali 6. Ditambah P kali T. Nah, tingginya berarti tetap kita tulis 8T. Ditambah L kali T berarti 6T. Sama dengan 208. Nah, tinggal kita hitung nih. 2 kali 48 tambah 14T. Sama dengan 208. Maka 48 tambah 14T sama dengan 208 dibagi 2. 14T sama dengan 104 dikurangi 48. Nah, maka T-nya 104 dikurangi 48, 6, 9 kurang 4, 5. 56 dibagi 14. Maka tingginya adalah 56 bagi 14, 4 satuannya sentimeter. Udah ya, kita lanjutkan. Sekarang volume. Nah, volume masih ingat ya, volume itu untuk menyatakan suatu ukurannya, ukuran besarnya atau isinya itu berapa sih dari bangun ruang tersebut. Nah, kalau prinsipnya kan volume itu luas alas kali tinggi. Nah, karena alasnya itu adalah panjang kali lebar, maka volume balok adalah panjang kali lebar kali tinggi. Kita coba latihan soalnya ya. Nah, ini hitunglah volume balok jika panjangnya 6, lebarnya 3, dan tingginya 4. Nah, gimana caranya? Nah, tadi kan udah tahu ya volumenya apa, rumusnya panjang kali lebar kali tinggi. Udah diketahui semua nih, berarti tinggal kita ganti. Kita masukin aja angka-angkanya. Panjangnya 6, lebarnya 3, tingginya 4. 6 kali 3 kali 4, 18 kali 4, berarti 18, 36, 72 ya. 72 cm kubik. Oke, gampang, tinggal masukin ke rumus. Oke, satu soal lagi tentang volume. Panjang dan lebar alas suatu balok adalah 7 cm dan 5 cm. Jumlah panjang rusuk sebuah balok tersebut sama dengan jumlah panjang rusuk sebuah kubus yang mempunyai volume 125. Nah, berapa volume balok? Nah, ini berarti udah aplikasi ya, udah aplikasi nih. Gimana caranya? Maka pertama, karena yang diketahui adalah volume kubus, ya kita cari dulu panjang rusuk kubus. Volume kubus itu kan tertulis di situ ya, S pangkat 3. Nah, S pangkat 3-nya berarti sama dengan 125. Maka S-nya adalah akar pangkat 3 dari 125. Maka panjang rusuknya adalah 5. Panjang rusuknya 5 cm. Katanya jumlah panjang rusuk sebuah balok tersebut sama dengan jumlah panjang rusuk kubus. Maka kita cari dulu jumlah panjang rusuknya. Jumlah panjang rusuknya itu adalah kalau pada kubus, itu rusuk kubus ada berapa? 12 S. Kalau pada balok, nah pada balok kan dia rusuknya ada 12 juga, tapi punya 3 kelompok ya. Yaitu rusuk panjang, rusuk lebar, rusuk tinggi. Masing-masing ada 4, kok 3 nih Miss nulisnya salah. Ada 4 masing-masing. Jadi dia punya 3 kelompok yang masing-masing rusuknya ada 4. Nah, berarti tinggal kita kalikan S-nya 5. Sama dengan 4 kali P-nya 7, lebarnya 5, tingginya nih kita cari nanti. Ya. Berarti ini 60 sama dengan 4 dikali 12 tambah T. Nah, berarti berapa nih? 12 tambah T
sama dengan 60 dibagi 4. T-nya 60 bagi 4, 15. 15 kurang 12, maka T-nya sama dengan 3 cm. Udah selesai belum? Belum. Yang ditanya volume balok. Nah, habis garisin di sini. Maka volume balok sama dengan P kali L kali T. P-nya 7, lebarnya 5, tingginya 3. 7 kali 5, 35. 35 kali 3, 105. Satuannya cm kubik. Oke, gampang ya. Jadi dari unsur-unsur tadi kita bisa dapat ini juga ya, dapat kesimpulan juga bahwa rusuknya itu jumlah panjang rusuknya seperti apa, terus luasnya bagaimana, volumenya seperti apa gitu. Selebihnya kita harus pintar-pintar memahami maksud soalnya. Rumusnya cuma itu aja intinya mah ya. Yang penting kita pahami dulu soalnya, apa yang ditanya, apa yang diketahui, baru kita kerjakan. Oke? Mudah-mudahan bisa difahami. Insya Allah nanti akan Miss berikan beberapa latihan soalnya dan pembahasannya juga di video-video berikutnya ya. Kalau ada yang kurang paham boleh tanya Miss, komen aja di video ini. Oke? Kita ketemu lagi di video-video Miss Sari berikutnya ya.